Ini lur ya, ini tak ambilkan berita di Jawa Pos Radar Semarang edisi Minggu 6 November tahun 2022 halaman 7 lur ya. Ini tentang kesehatan. Ini sekali-kali membicarakan tentang kesehatan reproduksi. Ini konsultasi antara penanya dan konsultasi kesehatan antara penanya dan Pak Dokter Andi. Dokter Andi. Ini pertanyaannya seperti ini, tak bacakan lur ya. Ini judulnya gini, tidak kuat menahan ejakulasi. Dokter Andi, saya tidak kuat untuk menahan ejakulasi sudah sejak beberapa tahun ini. Baru 1-2 menit sudah keluar. Usia saya baru 31 tahun. Bagaimana sebaiknya dok? Terima kasih. Inisial G di Kendal. Ya, tahu Kendal yang mana, pokoknya inisialnya G. Ini jawab Dokter Andi. Ini Dokter Andi jawab. Nah, bacakan dulu ya. Ini merupakan kasus ejakulasi dini. Biasanya dengan bertambahnya pengalaman seksual dan bertambahnya usia, laki-laki akan belajar untuk menunda ejakulasi. Ejakulasi dini dapat terjadi dengan pasangan baru atau ketika suami istri sudah lama berhubungan intim. Bisa juga karena faktor psikologis seperti kecemasan, rasa bersalah, dan depresi. Kecemasan mengenai performa seksualnya terutama ketika baru memulai hubungan intim atau apabila pernah mengalami masalah dengan performa seksual sebelumnya. Bisa juga karena situasi di mana Anda terpaksa untuk mencapai klimaks secepatnya. Jadi kesusu-susu, tergesa-gesa. Misalnya sekamar dengan anak, atau istri ingin cepat tidur karena ngantuk. Kadang ada perasaan bersalah yang meningkatkan kecenderungan untuk menyelesaikan hubungan seksual dengan buru-buru. Nah, makanya kalau hubungan suami istri sebaiknya dengan tenang, jadi tidak buru-buru ya. Seringkali penyebab fisik atau biologis yang terjadi dalam tubuh pria, misalnya kadar hormon yang menurun, kadar neurotransmitter atau senyawa kimia yang terdapat di dalam otak yang kurang dari normal, problem kelenjar tiroid, kerusakan saraf akibat kecelakaan, peradangan dan infeksi pada organ prostat atau uretra atau saluran kemih. Problem psikologis lain misalnya stres, sulit fokus dan kurang rileks dalam melakukan hubungan seksual. Kejadian traumatik pada masa kecil seperti tertangkap basah ketika sedang melakukan masturbasi atau pernah mengalami pelecehan seksual. Sebaiknya diperiksa kadar hormon testosteron dan hormon prolaktin. Perlu juga pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan air kemih untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi saluran kemih atau prostat. Peran pasangan juga penting, bisa jadi perlu wawancara dengan pasangan Anda untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi guna mencari data. Disarankan latihan penguatan otot dasar panggul. Otot ini berkontraksi seperti saat kita menahan kencing atau ngempet. Sering dikenal dengan latihan Kegel. Bisa juga dengan teknik start and stop saat berhubungan intim, yaitu menghentikan penetrasi saat terasa akan ejakulasi. Semua ini perlu latihan yang bertahap setiap hari. Nah, ini lur ya, masalah hubungan suami istri kita ini penting sekali nih. Kalau buat kerukunan rumah tangga tanpa ada hubungan ini ya otomatis ini suatu kebutuhan batin. Ya. Ini harus betul-betul prima, jadi nggak
nggak bisa disepelekan lur. Selain ekonomi ini gitu, otomatis ini penting lah, ini juga harus ada ekonominya juga lancar gitu. Nah ini gitu. Terus ini lur ya, untuk keterangan dari Pak Dokter ini memang benar seperti ini. Ini kalau tentang medis, tentang medis ini harus semuanya dicek, semua lengkap, tentang kenyamanan, tentang rileks, tentang apa tidak tergesa-gesa itu, terus hormon, itu harus harus gizi, itu ini diterangkan oleh Pak Dokter Andi ini, dan ini apa tercukupi, lah otomatis akan sehat. Nah kalau dari saya ini kan ada diterangkan psikologi seperti kecemasan, rasa bersalah atau depresi, terus stres, sulit fokus dan kurang rileks. Nah ini urusan ini atas lur, ridho orang tua, ridho Allah tergantung ridho Allah. Nah, ini kalau diterapkan otomatis setelah mendapatkan ridho kedua orang tua, hatinya inilah adem ayem tentrem. Nah, otomatis setelah adem ayem tentrem ini nanti bereaksinya apa? Sel-sel dalam tubuh itu akan kembali normal seperti sedia kala. Jadi ada istilahnya, ada kabel-kabel yang apa yang konslet gitu, nanti akan normal kembali karena sudah mendapatkan ridho kedua orang tua. Secara otomatis akan menjadi normal. Jadi tanpa ridho orang tua nanti pikirannya gerambyang atau apa ya, nah itu menimbulkan tidak nyaman. Nah nanti kalau sudah ada nyaman, sudah ada tentram, lah ini otomatis, secara otomatis nanti bisa normal kembali, dan nanti hubungan suami istrinya bisa intens, bahkan bisa sehari semalam itu bisa berkali-kali karena hatinya wadem ayem tentrem. Makanya ini harus dipraktekkan, jadi harus praktek setiap hari untuk minta ridho kedua orang tua agar ayem lah. Ayem itu otomatis nanti ndak ingin suatu keluarga itu ingin hubungan suami istri secara kontinu terus menerus. Itu suatu kebutuhan. Coba nanti kalau diterapkan, nantilah kalian bisa hubungan suami istri dengan kontinu setiap hari. Karena apa? Sel-selnya kembali normal. Ya, bisa dipraktekkan. Ya. Kalau tidak percaya, coba ya. Minta ridho panca sumeleh. Nah, otomatis nanti bisa kembali normal, dan bisa hubungan suami istri bisa. Jadi tanpa menambah obat-obatan Viagra atau tanpa itu enggak apa-apa. Jadi karena apa? Sudah secara alami hatinya ayem, otomatis sel-selnya akan normal. Ya. Dengan normal otomatis nanti bisa hubungan suami istrinya bisa intens, menjadi rukun. Nah, sedangkan ekonominya pun juga akan terkatrol nanti. Karena ridho orang tua itu menyelesaikan segala urusan manusia. Jadi begitu praktek gitu, harus secara keseluruhan dalam satu keluarga loh, dan tidak ada kekurangan gitu. Umpama ke atasnya ke bapak dan ibu ya, terus nanti ke anak-anaknya juga, terus yang istri juga ke bapak ibu, terus ke anak-anaknya juga. Jadi seperti itu loh ya. Jadi tidak hanya satu, udah saya ini aja cuma ke atas saja, ke bawahin enggak bisa, itu harus secara keseluruhan gitu. Jadi akan 100% clear, normal ridhonya gitu. Nah nanti
otomatis bisa normal kembali dan hubungannya bisa intens. Nah, itu dulu Lur ya.